ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita juga bertemu lagi. Syukur alhamdulillah oleh Allah masih diberi kesempatan untuk melanjutkan aktivitas kita, yaitu ta'limul Al-Quran, yang mana pada malam hari ini yaitu taklim Al-Quran Mabna Asma binta Abu Bakar. Kebetulan juga untuk hari ini kita akan mempelajari taklim Al-Quran, yaitu Al-Ta'rif dan idgham. Al-Ta'rif sama idgham, mislain, mutaqaribain dan mutajanisain. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, marilah kita awali dulu dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini juga mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniya wa ala kunyatin salihah wa ala akhiratin safa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa dulu. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul li qalbi 'inda jahli وحيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرامين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Teman-teman mahasantri Asma Binta Abu Bakar, sebelum kita mulai untuk kajiannya, mari kita dulu baca nazamnya atau syair untuk cara memudah, yaitu kumpulan untuk mempermudah memahami al-ta'rif. Yaitu pakai nada jablay. Nadanya Bismillahirrahmanirrahim. Hukum al-ta'rif itu ada dua, asy-syamsiyah dan al-qamariyah. Asy-syamsiyah ada 14 huruf, di bawah ini adalah hurufnya. Saya ulangi lagi. Hukum al-ta'rif itu ada dua, asy-syamsiyah dan al-qamariyah. Asy-syamsiyah ada 14 huruf, di bawah ini adalah hurufnya. Tiba thumma silur rahman tafus dif dan ni'am da'su adhanni sur syarifanil karam. Al-qamariyah 14 huruf, abghi hajjaka wa khaf aqimam. Al-qamariyah al-harus jelas, ya Allah. Asy-syamsiyah tidak boleh jelas. Contoh asy-syamsiyah as-siratal mustaqim. Contoh al-qamariyah alhamdulillah. Yang idgham dibagi tiga. Yang pertama mutamasilain, apabila dua huruf sama, yang pertama disukunkan. Yang kedua mutajanisain, apabila ada dua huruf yang sama makhrajnya tapi berbeda sifatnya. Yang sama dalam makhrajnya tetapi berbeda sifatnya. Yang ketiga mutaqaribain, yang berdekatan makhraj sifatnya. Apabila lam sukun bertemu ra dan qaf sukun bertemu dengan kaf. Allah 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 Allah. Yassir lana umurana fi ta'allumil al-Qur'an. في هذا المجلس مبارك في هذا المجلس مبارك. Itu untuk cara menghafalkannya dengan mudah. Sekarang penjelasan untuk al-ta'rif. Di dalam membaca Al-Quran itu ada bacaan idgham, ada bacaan al-ta'rif, atau terkenal dengan dua bacaan yang masuk dalam al-ta'rif ini,
yaitu idgham syamsiyah sama idhar qamariyah. Al-ta'rif ini muncul ada kalanya yaitu al-ta'rif berupa sukun, ada al-ta'rif berupa yaitu tasydid. Kalau yang sukun ini adalah idhar qamariyah, kalau asy-syamsiyah, kalau yang tasydid itu adalah idgham syamsiyah. Kalau al-ta'rif yang sukun adalah idhar qamariyah, yang tasydid yaitu idgham syamsiyah. Oleh karena itu al-ta'rif yaitu apabila ada alif lam al dirangkai dengan kalimat isim selain isim isyarah dan isim alam. Apabila ada al-ta'rif yang jatuh setelah huruf hijaiyah, maka ada dua hukum bacaan. Yang pertama adalah idhar qamariyah, yang kedua yaitu idgham syamsiyah. Idhar qamariyah ialah apabila al-ta'rif bertemu dengan huruf-huruf yang terkumpul dalam lafaz abghi hajjaka wa khaf aqimah, yang terkumpul dalam lafaz abghi hajjaka wa khaf aqimah. Maka al dibaca idhar atau jelas atau disebut idhar qamariyah. Apabila ada al ta'rif berupa al sukun bertemu dengan abghi hajjaka wa khaf aqimah, maka harus dibaca jelas. Idhar artinya jelas, qamariyah yaitu sebangsa rembulan. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu di situ al ta'rif, alnya di situ disukun, tidak boleh dibaca alhamdu atau dibaca alhamdu atau dibaca alhamdulillahi rabbil alamin. Di situ al-ta'rifnya itu ada dua, al sama al-alamin. Berarti cara bacanya idhar gimana? Harus jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Harus seperti itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hukum al-ta'rif yang pertama yaitu alhamdu, yaitu jelas ketika ada al-ta'rif bertemu dengan huruf 14. Kebetulan yang ada di situ yaitu al bertemu dengan ha. Alhamdu, alnya disukun. Ciri dari idhar qamariyah itu apabila al-ta'rifnya atau alnya itu disukun bertemu dengan abghi hajjaka wa khaf aqimah yang huruf 14 itu, maka harus dibaca jelas. Sejelas seperti sejelas yaitu rembulan. Alhamdu, gak boleh dibaca alham atau dibaca alhamdu atau dibaca alham. Tidak boleh, itu sakta. Harus dibaca jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ada alhamdu, al bertemu dengan ha. Contoh yang kedua, al-alamin, al ta'rif bertemu dengan ain. Al-alamin, rabbil alamin. Gak boleh dibaca rabbil gak boleh dibaca rabbil alamin, tapi harus jelas rabbil alamin. Harus dibaca jelas seperti itu. Contoh lagi kalau kita urutkan yaitu ba. Alba atau albari.
Al-Bahim. Contoh lagi, Al-Bahjah, itu karo ba. Karo ghin, Al-Ghina, Al-Ghina, Minal Ghina, Minal Ghina. Gak boleh dibaca Minal Ghina, tapi harus dibaca Minal Ghina. Atau gak boleh dibaca Minal Ghina, gak boleh, harus Minal Ghina. Yang hamzah, Al-Akhirah, Al-Akhirah, Al-Akhirah. Contoh yang ha, Al-Hajju, Al-Hajju. Contoh yang jim, Al-Jannah, Al-Jannah, Al-Jahim. Contoh yang kaf, Al-Kafirun, Al-Kafirun. Al harus dibaca jelas. Contoh kalau hewan, Al-Kalbu, Al-Himar, dan lain sebagainya. Kalau wau, Al-Waladu, Al-Waladu. Contoh karo kha, Al-Khawfu, Al-Khawfu, Minal Khawf, Minal Khawf. Contoh yang fa, Al-Fa, Al-Fa, Al-Fa. Atau Minal Fa, Minal Fa, gak boleh dibaca Minal Fa, dan sebagainya. Yang ain, Al-Ajilah, Al-Ajillah, Al-Alamin, Al-Alamin, Rabbil Alamin. Yang qaf, Al-Qamariyah, Al-Qamar, Al-Qamar. Contoh yang ya, Al-Yauma, Al-Yauma, Al-Yauma. Contoh yang mim, Al-Malu, Al-Malu, Al-Malu. Contoh yang ha, Al-Ha, Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Al-Ha, Al-Ha itu al-qamariyah atau al-ta'rif al-qamariyah atau idhar qamariyah. Idhar qamariyah ialah apabila ada al-ta'rif berupa al yang sukun itu bertemu dengan huruf 14 yang terkumpul dalam lafaz abghi hajjaka wa khaf aqimah, atau yaitu hamzah, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ta. Sama ha, yang terakhir ha ya. Atau huruf tersebut kalau seandainya bertemu dengan al-ta'rif atau al-ta'rif dengan huruf tersebut, huruf tersebut tidak boleh diidghamkan, harus diidharkan. Yang diidharkan itu yang namanya idhar qamariyah. Tapi seandainya diidghamkan, itu bukan idhar qamariyah tapi idgham syamsiyah dalam hukum al-ta'rif. Sehingga yang kedua ini, bacaan al-ta'rif itu dibagi menjadi dua. Yang kedua yaitu idgham syamsiyah. Idgham artinya memasukkan syamsiyah bangsa matahari. Makna idgham syamsiyah secara luas apabila ada al-ta'rif bertemu dengan salah satu huruf 14, yaitu terkumpul dalam nadham tib thumma sil rahman tafus dif dani'am da'su adhan nizul syarifanil karom. Atau kalau diperinci yaitu hurufnya to, ta, sod.
ro, to, sa, sod, ro, ta, dod, zal, nun, dal, sin, do, zai, shin, lam. Maka harus dibaca idgham syamsiyah. Ciri dari idgham syamsiyah apabila alnya itu ditasydid. Contoh, yang to, alpo, nggak boleh dibaca atto, tapi langsung masuk alpo, alpohut, alpohut, langsung to. Yang sa, as-salisatu, 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 as-salisatu. Yang sod, as-so, minas-sabirah, minas-sabirati, as-so, as-so, gak boleh diidarkan as-so, tapi langsung masuk as-sabirat. Yang za, yang ro dulu. Yang ro, ar-rahim, ar-rahman, ar-rahmanir rahim. Yang ta, at-taibun, 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 at-taibun. Contoh yang dot, ad-dalalata, ad-dalalata, minadh-dhalal, 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 dadidu ba'd. Itu dha. Yang zal, al-adza, adza. Yang lam, yang nun, an-nunu, an-nunu, minan, minan, minan nar, minan nar. An, masuknya itu an, itu namanya idgham syamsiyah. Kalau gunanya idgham musyaddadah. Tapi masuknya sebelum nun itu ada al-ta'rif, itu namanya idgham. An, minal, minal, an-naru, an-naru. Yang dal, ad-dinul, ad-dinul islam, ad-dinu, 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 ad-din. Yang selanjutnya yaitu sin, as-sam, as-sam. Itu minas safar, as-safar, minas safari, as-safar. Contoh yang dha, adh-dha minadh-dhalimina, minadh-dhalimina, minadh-dhalimin. Yang zai, az-zaniyatu waz-zaniyatu waz-zaniyah, az-zani, az-zani. Yang shin, asy-syam, minasy-syakirin, asy-syakirin, asy-syakirin, minasy-syakirin. Yang lam, alladzi, alladzi, siratal ladzina an'amta 'alaihim, alladzina an'amta 'alaihim. Itu untuk bacaan al-ta'rif. Apabila bertemu dengan huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya ada dua. Huruf hijaiyah yang ada 28 itu dibagi menjadi dua. Yang 4 berarti 14 masuk idhar qamariyah, 14 masuk sama idgham syamsiyah. Yang masuk sama idhar qamariyah yaitu hamzah atau hamzah, ba, ta,
jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf. Terus setelah qaf, kaf, mim, ha, mim, ya, ha. Yang masuk sama idgham samsiyah yaitu tak tadi bukan masuk ya, tak masuk idgham samsiyah. At-taibun masuk idgham samsiyah, bukan idhar. Yang idhar berarti hamzah, ba, jim, langsung hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf. Terus setelah itu mim, waw, hamzah, mim, waw, ya, ha. 14 ini. Yang idgham syamsiyah sebaliknya dari itu dimulai dari ta, tha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, dod, ta, dha, lam, nun. Ada 14. Dari sekian itu maka huruf hijaiyah itu yang berjumlah 28 apabila sebelumnya ada al-ta'rif maka dihukumi dua bacaan, idgham syamsiyah dan idhar qamariyah. Ciri dari idhar qamariyah apabila al-ta'rif itu dibaca sukun, kalau idgham syamsiyah al-ta'rif itu dibaca tasydid. Contoh saya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bila itu tidak boleh, harus baca idhar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, di situ bacaan idhar qamariyah. Sedangkan yang idgham syamsiyahnya Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Dua ayat dari Fatihah. Yang pertama Alhamdulillahirabbil alamin, alnya di situ adalah idhar qamariyah. Ayat yang selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim itu adalah idgham syamsiyah. Sekali lagi, untuk idgham itu dimasukkan kalau idhar itu adalah jelas. Jelasnya apa? Yaitu al-ta'rifnya harus dibaca jelas ketika bertemu dengan huruf 14. Yang yang idgham harus dimasukkan ketika bertemu dengan huruf yang 14. Dari 14 huruf itu yang idhar qamariyah abghi hajjaka wa khaf aqimah, yang idgham syamsiyah tiba thumma sil rahman tafuz dan ni'am. Ini untuk bacaan al-ta'rif apabila bertemu dengan huruf hijaiyah yang jumlahnya 28, maka ada dua bacaan. Yang pertama yaitu idhar qamariyah, yang kedua yaitu idgham syamsiyah. Ada keterangan di sini juga. Adapun lam fi'il mati atau sukun yang terdapat dalam fi'il madi atau mudhari atau amar wajib dibaca idhar. Contoh qul na'am, qul na'am, lamnya di situ bukan idhar qamariyah. Contoh lagi qulna, qulna itu namanya. Atau contoh lagi yaltaqitu, yaltaqita, yaltaqita. Kecuali lam fi'il mati jatuh sebelum lam dan ro, maka wajib idgham seperti hukum di atas. Adapun contoh al-ta'rif dapat dilihat secara rinci dalam tabel di bawah ini. Itu sampai dia di tabelnya itu. Bab yang selanjutnya yaitu bab idgham mislain, idgham taqriban dan idgham mutajanisen.
Tadi saya sudah bacakan idgham dibagi 3. Dari idgham itu dibagi menjadi 3. Yang pertama idgham mithlain, yang kedua idgham mutaqaribain, dan idgham mutanajisain. Apabila ada dua huruf yang sama, baik makhraj dan sifatnya, seperti huruf ba mati bertemu dengan ba, dal mati bertemu dengan dal, maka wajib dibaca idgham mislain. Contoh, idrib bi'asakal hajar. Lafaz idrib itu ba sukun bertemu dengan ba tidak boleh dikolkolakan, harus diidghamkan. Idrib harus dimasukkan pada huruf yang kedua. Idrib bi'asakal hajar. Idrib bi'asakal hajar. Nah itu. Idrib bi'asakal hajar. Contoh lagi, dal sukun bertemu dengan dal. Wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju. Wa qad enggak boleh dibaca wa qad dakhalu, tapi langsung masuk yang kedua, itu namanya idghamnya. Wa qad dakhalu bil kufri wa hum, wa qad langsung masuk, wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju. Yang contoh yang ketiga, wala yautab ba'dukum ba'dha, wala yautab ba'dukum ba'dha, wala yautab ba'dukum ba'dha. Gak boleh wala yautab ba'dukum, gak boleh dikolkolakan, harus dimasukkan. Sehingga kalau ada dua idgham mutamatsilan seperti ini, kalau dalam qiraah selain Imam Asim itu namanya idgham kabir. Idrib bi'asa, nah yang sama, idgham kabir atau langsung dimasukkan pada huruf yang kedua. Ini idgham mutamatsilain apabila ada dua huruf yang sama baik makhraj dan sifat, maka harus dibaca idgham mutamatsilain. Idgham artinya memasukkan, mislain dua huruf yang sama baik sifat dan baik makhraj dan sifatnya. Terkecuali sebagaimana kesepakatan para ulama qira pada huruf mat, yaitu ya mati jatuh setelah kasroh bertemu dengan ya, dan waw mati jatuh setelah dhamma bertemu dengan waw. Sifat huruf mat harus masih ada, tidak boleh hilang. Contoh, ishtaddat bihir rihu fi yawmin asif. Fi yawmin asif. Fi yaumin asif. Ada lafaz fi bertemu, ada yaknya fi bertemu dengan yaumin, harus baca tetap ada matnya. Fi yaumin asif, enggak boleh baca fi yaumin asif, harus tetap dibaca fi yaumin asif. Contoh lagi yang wawu, qalu wa hum fiha yakhtasimun. Qalu panjang bertemu dengan wahum fiha. Qalu wahum fiha yakhtasimun. Nah itu. Kecuali yaitu ya sama wawu, kalau sebelumnya itu ada wawu sukun atau ya sukun, maka hukum bacaannya tetap yang pertama itu dibaca mat. Ishtaddat bihir rihu fi yawmin asif, sama qalu wa hum fiha yakhtasimun. Yang selanjutnya yang kedua dari idgham ini, idgham dibagi menjadi 3.
Apabila ada dua huruf yang berdekatan makhraj maupun sifatnya, seperti huruf qaf dan kaf dan huruf lam dan ro, maka dinamakan idgham mutaqaribain. Idgham artinya memasukkan, mutaqaribain ini adalah dua huruf yang berdekatan makhraj maupun sifatnya. Makhraj sama sifatnya itu berdekatan, bukan sama. Kalau tadi yang mislain itu sama makhraj sifatnya, tapi kalau mutaqaribain berdekatan makhraj dan sifatnya. Apa yang berdekatan makhraj sama sifatnya, yaitu seperti qaf dan kaf, ini kan berdekatan. Qaf dan kaf, anak lidah, lahwiyah anak lidah, qaf dan kaf ini berdekatan. Qaf di bawahnya, qaf di atasnya kaf. Dan huruf lam dengan ro, lam, nun, ro, hurufnya itu kan ada 3. Lam, nun, ro itu berdekatan semuanya karena satu tempat, tapi sifatnya itu yang berbeda nanti. Nah, ini berdekatan seperti ini dinamakan idgham mutaqaribain. Contoh tetap harus dimasukkan. Alam nakhluqkum, alam nakhluqkum, nggak boleh dikol-kolakan. Alam nakhluqkum, langsung dimasukkan. Alam nakhluqkum, nakhluqkum, nakhluqkum. Atau barrafa'ahullahu ilaih, lam bertemu dengan ro. Qur rabbi, asal katanya qul rabbi, qur rabbi, barrafa'ahullahu ilaih, wa kana Allahu azizan hakima. Nah, itu berdekatan, nggak boleh dibaca bal ro atau qul ro, atau nggak boleh dibaca alam nakhluqkum, tapi harus dibaca alam nakhluqkum barra atau qurra, langsung dimasukkan. Ini namanya idgham mutaqaribain. Selanjutnya apabila ada dua huruf yang sama makhrajnya sama, akan tetapi beda sifatnya, seperti dal sama ta. Dal, ta sifatnya berbeda. Dal itu kebalikan dari sifat hamas. To, sa sama seperti itu dal. Maka harus dibaca idgham mutajanisain. Contoh, idgham artinya memasukkan mutajanisain, dua huruf yang sama makhraj akan tetapi berbeda sifatnya, itu mutajanisain. Contohnya qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Contoh lagi, itu tadi dal ketemu ta harus dimasukkan sama ta. Qad, enggak boleh qad. Yang selanjutnya yaitu falamma athqalat da'awallah. Athqalat dal, athqalat bertemu dengan dal, ta dal, maka harus dimasukkan athqalat da'awallah, enggak boleh dibaca athqalat da'awallah, langsung dimasukkan huruf dalnya. Athqalat, athqalat, langsung athqalat da'awallah. Contoh lagi, tak ketemu to. Idh hammat ta'ifatani minkum, hammat to, hammat to, langsung masuk. Contoh lagi, au tatrukhu yalhath, ada sa terakhir, yalhath ketemu dengan zal, langsung masuk. Yalhadzalik, yalhadzalik, yalhadzalik. Nah, itu.
Sehingga kalau dijabarkan lagi dari ketiganya itu, yang pertama adalah idgham mutamasilan. Idgham artinya memasukkan mithlain, dua huruf yang sama baik makhraj dan sifatnya. Yang kedua idgham mutaqariban. Mutaqariban ialah dua huruf yang berdekatan makhraj maupun sifatnya. Dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Yang mutajanisen, dua huruf yang sama makhrajnya atau sejenis makhrajnya akan tetapi berbeda sifatnya. Nah ini untuk idgham. Sekali lagi untuk pertemuan hari ini kita simpulkan bahwasanya al-ta'rif itu dibagi menjadi dua ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Yang pertama adalah idhar qamariyah yang hurufnya abghi hajjaka wa khaf aqimah. Yang kedua al-ta'rif itu dibaca idgham syamsiyah apabila al-ta'rif bertemu dengan huruf hijaiyah yang 14, yaitu tib thumma sil rahman tafus dif dani'am da'su adhanni zur syarifanil karam. Ciri dari keduanya, kalau idhar qamariyah itu apabila al-ta'rif itu dibaca sukun, kalau idgham syamsiyah al-ta'rif itu dibaca tasydid. Yang selanjutnya, contoh dari keduanya, idhar qamariyah kita ambil contoh yang tadi yaitu surat Al-Fatihah, lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Alham sama al-ah itu adalah idhar qamariyah. Yang idgham syamsiyah yaitu ar-rahmanir rahim, ar-rahman, ar-rah sama ar-rah, ar-rahim. Atau alladzina alladzi Allah. Itu namanya idgham syamsiyah. Yang kedua, untuk bab yang kedua untuk hari ini yaitu idgham mutaqariban. Yang pertama idgham mislain, idgham mutaqariban sama idgham mutajanisain. Dari ketiga-tiganya itu harus dibaca memasukkan, tidak boleh dikolkolakan huruf yang pertama atau dibaca jelas huruf yang pertama, tapi harus dimasukkan. Contoh qad tabayyana yang aslinya qad tabayyana. Azqalat da'awallah harus dibaca azqalat da'awallah. Contoh lagi yalhaz dzalika. Kalau diwasolkan atau dibaca terus maka ta-nya menjadi langsung pada dzal. Yalhaz dzalika. Mungkin seperti ini untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan barokah manfaat dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini mendapat ridhonya Allah, sehingga kita ketika membaca Al-Quran dengan bertajwid khususnya bisa menerapkan atau mengamalkan bacaan idhar qamariyah, idgham syamsiyah, idgham mislain, idgham mutaqariban sama idgham mutajanisain. Mudah-mudahan barokah manfaat. Al-Fatihah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.